Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaltul Farisia, nomor pokok 002. Saya dari kelas 6A akan menjelaskan tentang administrasi dalam kepramukaan gugus depan. Nah, gugus depan adalah kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik pembina pramuka dan majelis pembimbing gugus depan. Nah, gugus depan ini lengkap, gugus depan yang lengkap itu terdiri dari satu perindukan siaga berusia 7-10 tahun, satu pasukan pramuka penggalang berusia 11-15 tahun, satu ambulan pramuka penegak usia 16-20 tahun, satu racana pramuka pendega usia 21-25 tahun. Lalu apa sih administrasi itu dalam kepramukaan? Nah, administrasi ini secara luas adalah semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha pembinaan di dalam organisasi gerakan pramuka. Nah, administrasi gugus depan tersebut adalah semua perencanaan kegiatan dan tata cara tulis menulis dalam lingkungan gugus depan atau gudep. Nah, administrasi gudep ini memudahkan pelaksanaan organisasi dalam hal organisasi pramuka. Nah, dalam hal ini gerakan pramuka merupakan salah satu persyaratan yang harus ada ketika ingin mengikuti akreditasi gudep. Nah, slide selanjutnya tentang program kerja gudep. Nah, di sini program kerja tersebut ada 2 program. Yang pertama yaitu program kerja tahunan dan yang kedua program kerja mingguan. Nah, apa itu program kerja tahunan? Yaitu rencana kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Nah, program tahunan ini dijabarkan menjadi 3 tahapan yang masing-masing berlaku selama 4 bulan atau bisa disebutkan sebagai caturulan. Nah, pelaksanaannya dapat dilakukan menurut skala prioritas yang mana yang harus didahulukan sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu program kerja mingguan. Nah, program kerja mingguan ini memuat runtutan kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu latihan rutin. Nah, selanjutnya yaitu slide pembukaan. Nah, di pembukaan pramuka ini terdapat yang pertama yaitu buku catatan pribadi peserta didik. Nah, buku tersebut dipegang oleh ketua gugus depan dan harus selalu dimutakhirkan. Yang kedua yaitu buku registrasi peserta didik. Nah, buku registrasi peserta didik ini berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat rumah, anak keberapa, jumlah golongan darah, sekolah, bakat dan hobi, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kebiasaan, kesehatan, dan bahasa yang dikuasai, pengalaman dalam kepramukaan. Terus bagi peserta didik penyandang cacat perlu dimasukkan jenis kecacatannya dan lain-lain sebagainya. Lalu buku induk. Nah, selanjutnya ada buku induk. Lalu juga ada buku perencanaan latihan mingguan. Buku absen. Jadi dalam kepramukaan itu ada selalu buku absen di mana keaktifan kita juga dilihat oleh kakak pembimbing. Lalu ada buku kas keuangan, buku inventaris, buku agenda surat masuk dan keluar. Lalu ada buku ekspedisi, ada buku log catatan atau peristiwa penting, lalu ada buku tamu, dan slide selanjutnya itu tentang surat menyurat keluar dan masuk. Nah, surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak kedua atau pihak lain. Nah, surat menyurat itu adalah surat menyurat ini dalam pramuka ada surat masuk dan surat keluar. Ada 2 macam. Yang surat masuk adalah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas tersebut.
Jadi surat masuk ini surat yang diberikan oleh instansi lain selain dari pramuka yang masuk ke dalam kepramukaan. Lalu yang kedua ada surat keluar. Nah, surat keluar ini adalah semua tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepala sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Nah, surat keluar ini dibuat oleh organisasi pramuka yang kemudian surat tersebut akan diberikan kepada instansi lain atau pihak yang lain gitu. Nah, surat ini diajukan kepada pemimpinan melalui sekretariat atau sekretaris. Baik, begitu saja mungkin penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.